welcome back to my channel. Yeay. Everybody clap. Dalam video kali ini, teman-teman, saya bawa teman. Kenapa saya bawa teman? Karena pada video kali ini saya mau gibah. Jadi kalau gibah nggak ada teman tuh, Iya, masa gibah sendiri kayak gitu. Bukan gibah sih, kayak diskusi gitu ya. Biar ada teman untuk bertukar pikiran. diskusi seperti itu. milenial. Atau gibah. Oke, langsung saja perkenalkan. Nama dia adalah Siswanto Sarbini. follow his Instagram at Ya di situ. sebelumnya mau tanya dulu nih gimana puasanya teman-teman. Lancar dong. Siswanto lancar. Lancar. Udah alhamdulillah. buka. Sudah dong. Berarti aman, kita bisa Aman. gibah ya. Jadi ceritain dulu dong, kenapa kita bikin ini? Jadi teman-teman, video kita kemarin itu terpaksa di take down karena di ban sama YouTube. Intinya video aku yang terakhir itu kena copyright. Kita jadi di ban sama YouTube jadi. Oke, langsung saja biar tidak berlama-lama. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menganalisa karakter-karakter yang ada dalam K-drama A World of A Married Couple berdasarkan episode 1 sampai episode 10. Hari ini sebenarnya itu tayang episode 11 dan besok episode 12. Pokoknya makin kesini tuh pokoknya sampai episode 10 tuh itu tuh kayak perang ya nggak sih? Kayak awal mula battle yang bakalan yang beneran gitu. wow. Iya. Dan uniknya teman-teman, ini kan drama kan? Tapi tuh berasa nonton film politik. Tahu nggak sih? Betul. Kenapa? Tokoh-tokoh dalam drama ini tuh rata-rata dia tuh punya mata-mata. Ya nggak sih? Nah, jadi langsung saja kita akan mulai mengulik tokoh-tokoh satu persatu ya. Apa karakternya bagaimana, bisa dilihat dari apa, seperti itu. Sebelumnya jangan lupa untuk Subscribe, kemudian like, dan komen, share, komen di bawah dan share ke Ah. sosial media yang kamu punya. Oke, mari move on ke karakter yang pertama. Oke, karakter yang pertama adalah Dr. Jisuo. Tokoh ini kan karakter utama ya, pemeran Iya. utama. Dia karakternya tuh dingin sebenarnya. Tetapi lebih dari itu, Jisuo ini adalah perempuan yang teguh, kayak misterius gitu. Karena dia itu menganalisis semua jenis semua hal yang terjadi di sekitarnya. Dari episode 1 sampai episode 1 sampai 6 aja kita tuh tidak bisa menebak ya apa sih yang dipikirin Jisuo nih, rencana dia nih apa sih, kayak gitu. Dikirain tuh bakal kayak ya sinetron Pasrah, bakal pasrah, ternyata lemah enggak. ya, ditolong oleh keadaan kayak Oh, gitu, oh. tolong oleh kiri atau kanan. Ternyata enggak, Dr. Jisuo ini menolong dirinya sendiri ya, dan itu tuh terencana dan itu tuh bisa kita bilang licik ya. Nah, karakter itu tuh muncul setelah dia mengetahui perselingkuhan suaminya. Episode 1. Sebelum mengetahui perselingkuhan suaminya, kita ketahui dari Dr. Jisuo ini dia pekerja keras ya. Dia mandiri orangnya, tapi juga maksudnya bisa menghandle rumah tangga Yeah, dengan so baik. she is a balance. So between the family thing and the work thing is a balance thing gitu. Walaupun dia kuat gitu, tapi sebenarnya dia rapuh tuh. Iya. Malam-malam dia nangis, mikirin ini itu. Ya nggak bisa dipungkiri. Iya. Memang wanita tuh seperti itu, rapuh gitu. Ya, tapi tetap aja sih, walaupun misalnya rapuh, dia ini orangnya nggak baperan loh, tetap berpikir rasional. Seperti bisa kita lihat sendiri dalam episode 6, dia tuh She benar-benar plays well. dia tuh apa ya, mempermainkan emosinya Iya. Lee Theo untuk memenangkan perceraiannya tadi. Iya. Kata gunung gini dan anak ke tangan dia kayak gitu. Jadi ketika aku nonton yang anaknya Junyong, jadi Junyong tuh yang dibawa ke tepi danau atau apa itu, terus dia kan oh my god, aku tuh nonton sampai aku pause itu, terus kemudian aku WA si Eres nih, tanya anaknya mati kan, karena ketika dia pulang, setelah pulang dari danau itu, dia tuh play act tuh kayaknya anaknya tuh mati, dan kemudian si Lee Taeyong ini percaya dan melakukan kekerasan lah kepada Jisuo. Karena mengira anaknya Iya, sudah ternyata itu salah satu rencana dia, biar dia dipukul dan mendapatkan hak asuh hak asuh Junyong Junyong. begitu. Seperti itu. Jadi kesimpulannya yang bisa kita ambil di sini, dia tuh rasional ya. Sesedih apapun, sekecewa apapun, serapuh seretak apapun, dia tuh tetap berpikir rasional. Kita tambahkan pintar ya ke karakter. Banget, dia tuh Iya, pintar iya, banget. pintar banget. Lanjut Oke, next lanjut ke karakter berikutnya yaitu di Lee Taeyong.
sifat Lee Tae-yong tuh ada di setiap pria sifatnya. Enggak. Ada. Maksudnya ada salah satu sifat. No, bukan ini, maksudnya itu bibitnya tuh di setiap laki-laki tuh ada. Lee Tae-yong tuh tahu apa yang diinginkan perempuan. Perempuan tuh kan punya ego, bisa jadi punya sih. keinginan, punya Gimana apa ya? bareng- Punya keinginan yang mereka tuh nggak bisa ngomong tapi mereka tuh pengen diperlakukan, dan maksudnya dengan diungkapkan kata-kata seperti itu. Nah, dan Lee Tae-yong yang nggak perlu dikode, si Kim Tae-yong nih dia tahu, dia perhatian. Tapi dia licik. Kenapa Jisoo tuh kayak percaya, kayak masalah perekonomian, masalah finansial tuh kan dipercayakan sama suaminya, karena dia tuh bisa loh kayak gitu tuh. Apa sih namanya, kayak memanipulasi, apa sih namanya, memberi kepercayaan, mengambil kepercayaan kamu gitu loh. Makanya si Daekyun juga kepincut mungkin kan, kayak perhatian seperti itu kan bisa dia dapat dari Tae-yong. Dia juga gegabah sih sebenarnya, kurang hati-hati. Bisa kita lihat dari perselingkuhannya yang dengan mudah diketahui istrinya. GPLK. Kemudian dia ini serakah juga. Sudah? Oke, lanjut ke karakter yang berikutnya, yaitu Lee Tae-yong. Daekyun. Kalau menurut kamu gimana sih? Cantik. Cuman yang menariknya, dia tuh melakor karena perasaan. Ya mungkin karena sifat si Lee Tae-yong yang tahu cara memperlakukan wanita tadi. Nah, jika dibandingkan dengan tokoh Jisoo, tokohnya Yoon Ga-kyung ini dia tuh lebih kebaperan orangnya ya, main perasaan. Kalau Jisoo itu lebih rasional, lebih main logika, masih bisa apa, pikiran sehatnya tuh masih bisa jalan gitu Bang. Kalau gitu Bang gitu loh. Ya malum lah ya, usia juga masih muda, pengalaman juga mungkin masih sedikit, jadi masih main perasaan. Di episode 1 sampai 10 ya yang bisa kita lihat, yang sebenarnya Daekyun juga itu tuh korban sebenarnya. Korbannya siapa? Tentu saja si Lee Tae-yong. Nggak tahu apa yang udah Janji-janjikan. oleh Lee Tae-yong. Oke, ada Kasihan, lagi. sebenarnya aku tuh kasihan sama si Daekyun tuh, kasihan. Ya tapi maksudnya selain sifat baperan, juga ada sifat egois itu tetap ada loh. Pada akhirnya kan dia mengetahui nih kalau sudah punya pasangan suami istri pada akhirnya, tapi kan dia tetap maju terus, pantang mundur kan. Jadi Oke, berikutnya adalah selanjutnya karakter anaknya Jisoo sama Lee Tae-yong, yaitu Lee Junyoung ya. Oke, silahkan Junyoung. sis Junyoung. Agak gede aku sama ini, goblok banget soalnya tuh. Padahal dia menemukan pertama kali ketika dia tahu yang pertama kali kalau bapaknya tuh selingkuh, dan ternyata dia tidak menyalahkan bapaknya loh coy. Dan tahu jelas-jelas bapaknya tuh kayak gitu tuh, masih belain bapaknya yang kurang ajar. Ya goblok banget sumpah dia. Kemudian tuh dia tuh ada satu kata tuh yang menyalahkan, katanya tuh bilang si bapak nih, ayah nih mengkhianati ibu, tapi tidak mengkhianati ibu. Dia bilang ke ibunya kayak gitu, dia Betul. mengkhianati ibu, tapi bukan mengkhianati aku, kayak gitu. Jadi emang membingungkan ya sis ya. Karena ya itu kesalahan udah fatal loh. Setelah itu kan dia kan main baseball kan sama bapaknya, dan maksudnya dia tuh kayak seolah-olah tidak ada yang terjadi kayak gitu. Dan itu tuh cukup membingungkan menurut kita pribadi ya. Iya, soalnya bayangkan aja kalau misalnya bapakmu selingkuh kan, ya otomatis dia juga bukan hanya mengkhianati ibumu, tapi mengkhianati kamu kayak. Paling enggak tuh ada kayak pemberontakan lah, atau marah lah, atau protes atau bagaimana. Di sini bisa kita simpulkan kalau dia tuh lebih sayang bapaknya sebenarnya tuh dibandingkan ibunya. Si Lee Junyoung nih kayaknya juga punya mental disorder kayaknya. Gitu. Iya. Oh iya. So, dia kan kayak klepto gitu kan. Iya. Dia kan mengambil barang-barang temannya. Dan itu mungkin pemicunya tuh Bisa jadi. perceraian orang tuanya. Next ke tetangganya ya. Boleh. Ke tetangganya Tangga depan rumah. yang perempuan atau yang laki-laki? Ke laki-laki dulu. Iya, yang laki-laki yang bernama Son Jae Hyuk. Oke, silahkan Ses. Enggak tahu Son namanya. Jae Hyuk. Itu Son Jae Hyuk Jae Hyuk itu orangnya sih suka main perempuan, suka wanita-wanita muda. Oke, karakter lain yang bisa kita masukkan? nggak tahu kenapa dia nggak mau punya anak. Nggak mau berkomitmen. Iya. Jadi kan peran membantu kan ya. Peran mendukung itu bagus, aku suka. Lanjut ke istrinya kan. Oke, lanjut ke istrinya yaitu Jeromin Yeremin. Koyerim. Yerim. Kalau Koyerim itu teguh sih benernya. Iya, santai. orangnya berkarakter. Dia Itu tuh teguh pendirian. nggak mudah goyah, nggak orang ke angin barat ke barat, angin timur ke timur. Kalau dia nggak suka ya nggak suka, kalau dia nggak suka ya suka. Dia nggak bermuka dua. Itu selain itu sebenarnya dia tuh ibu rumah tangga yang setia loh, tipenya ibu rumah tangga yang setia, yang ingin mempertahankan rumah tangga. Itu bisa kita lihat dari akhirnya dia kan mengetahui bahwa
suaminya dan Jisuo itu pernah Kikuk. pernah menginap di suatu tempat bersama-sama. Tapi dia tuh maksudnya berusaha mempertahankan rumah tangganya jangan sampai runtuh seperti itu. Setelah 2 tahun berikutnya dia kembali mengetahui perselingkuhan suaminya, bukan sama Jisuo tapi sama wanita muda lain. Yang mengejutkan tuh sis, dia tuh menghadapi permasalahan tersebut itu tidak terlalu emosional, kayak seolah-olah dia tuh sebenarnya udah tahu, udah bisa memprediksi, jadi tinggal tunggu bukti nyatanya kayak gitu. Oke, next ya, ke karakter berikutnya. Siapa nih? Mau siapa? Miyusuo, aku suka mau Miyusuo. berkata-kata loh. Karakternya gimana? Muka 2, muka 9, muka 10. Dia tuh orangnya kepo, kemudian kalau si Yering tuh orangnya berpendirian teguh kayak gitu, tidak tergoda. Sok tuh orangnya apa ya, yang menguntungkan untuk dia kayak gitu. Mukanya baik aja di depan, di belakang memang bangsat nih manusia satu nih ya. Kayaknya di setiap pertemanan kayak ada kayak gini nih, ya, yang toksik banget orangnya. Cuma kita nggak tahu siapa gitu. Jadi tuh. Tapi ini tuh sis berdasarkan episode 1 sampai 10, bisa aja episode berikutnya dia berubah. Dari mana? Dari Power Rangers? Ya bisa aja. Kita dari awal dia kayak gitu tuh, aduh, aku misalkan kalau jadi Jason Woo tuh udah aku siram air panas loh si itu tuh minum pas ada kopi kan, ada kopi aja mukanya tuh. Soalnya untuk ukuran seorang sahabat ya sis, dia tuh kayak itu bukan sahabat. Iya, untuk ukuran sahabat, untuk ukuran teman tuh terlalu menyakiti loh, terang-terangan. Yang teganya tuh segitunya sama untungnya itu udah bukan sahabat tuh, ya orang lain yang memang kepo aja gitu, yang nggak tahu diri istilahnya tuh. Jengkel lah. Maksudnya bukan tipe orang yang bisa kamu percaya. No, don't trust her at all. Tapi kita nggak tahu, bisa aja nih sis berubah karakternya nih. I don't think so. Oke, saksikan ya gimana nanti yang benar, aku apa sis Wanto ya. Mati nih. Oke, next. Karakter berikutnya adalah Kim Hyun Gi, gimana karakternya? Datang bayi-bayi gitu kan. Ya, kalau aku menyimpulkan sih dia tuh kayak apa ya? Kalau ukuran buah tuh emang udah mateng, udah masak, nggak perlu diperam dulu. Kenapa aku bisa bilang gitu ya? Dia kan latar belakangnya orang yang udah pernah gagal dalam pernikahan kayak gitu. Jadi kayak mungkin dia tuh udah dapat pelajaran, udah tahu cara mencegah masalah datang atau menyelesaikan masalah yang datang. Ditambah lagi dia kan psikiater, pengalamannya udah banyak. Jadi aku bilang dia tuh udah matang, udah siap pakai kayak gitu. Itu udah mature kan, dan itu mentally mature gitu. Nah, pokoknya sampai episode 10 kita tuh bisa menyimpulkan dia tuh suka, terutama yang episode 10 ya. Iya, memang dia ternyata itu suka sama si Jisuo. Cuman mungkin di satu sisi dia mengetahui bahwa dia Jisuo tuh masih suka sama si Teo. Akhirnya itu agak ada gap gitu loh antara. Bukan gap sih, kayak ada yang mengganjal. Antara dia iya atau tidak ya. Iya atau tidak. Jangan-jangan nanti kalau semoga dia tetap sabar ya. Mungkin gitu. Dan di sisi lain, Jisuo ini sih menurutku dia tuh mau percaya lagi sama pria, sama laki-laki itu tuh udah nggak mudah. Kenapa gitu? Soalnya suami yang pertama yang udah pernah aku sebut juga, si Lee Tae-yeon ini orangnya tuh kan mengerti sekali perempuan, tahu apa yang diinginkan perempuan. Dia perhatian, kata-katanya manis. Dia tuh kayak romantis. Iya. Apa namanya tuh ya? Makanya Jisuo tuh kan percaya, sampai finansialnya juga dipercayakan sama si Lee Tae-yeon. Ternyata dikhianati. Makanya di sini tuh si Jisuo mau percaya lagi sama Kim Hyun Gi itu tuh kayak susah gitu loh. Suami yang pertama yang baiknya kayak luar biasa aja bisa kayak gitu sama aku, apalagi misalnya kamu. Jadi dia tuh udah kayak aware gitu loh, hati-hati sama pria apalagi yang mulut-mulutnya manis. Oke, tadi cukup segitu aja karakter-karakter yang kita telah sifatnya ya berdasarkan episode 1 sampai 10 ya. Jadi kalau misalnya di atas episode 10 itu belum termasuk ke sini. Tetap nonton, itu seru. Dan sepertinya episode berikutnya ini bakalan pecah. Kok menurutmu endingnya kayak apa? Endingnya aku tuh endingnya curiga kalau Lee Tae-yeon itu bakalan hancur dari kerajaannya itu loh. Itu demi dia mau menyelamatkan Jisuo dan Daekyung. Jadi mungkin di sini Daekyung yang bakalan kayak jahat. Kan di sini kan dia masih karakternya masih polos nih. Mungkin karena keadaan atau karena apa, entah bagaimana bakalan jahat, apalagi ditolong bapaknya yang memang pengendali di kota Gosan itu. Aliansinya si Jinso ini nanti bakalan bisa ditayang. Kalau menurutmu gimana? Yang paling parahnya aku
menafsirkan nih si Jisuwo sama si Lee Tae-won ini kembali rujuk. Itu yang paling parah. Itu yang the worst thing that I expected most. Tapi ya itu kayaknya impossible lah. That's it? Iya. We don't really know about it. Oke teman-teman, segitu dulu video dari kita. Jadi begitulah tadi hasil kesimpulan kita mengenai sifat-sifat dari karakter-karakter yang ada di dalam tokoh K-drama A World of a Married Couple. berdasarkan episode 1 dan sampai 10. kalau teman-teman ada saran, ada masukan ataupun ada pendapat lain, silahkan komen di bawah. Berikutnya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and ke share. sosial media yang kamu punya. Annyeong.